Oke, apakah suara saya udah masuk? Masuk, Kak. Oke, mungkin karena udah jam 2 ya, kita mulai aja sesi kelas platform engineering di siang hari ini. Oke, selamat siang semuanya yang sudah bergabung lewat Google Meet ini. Kembali lagi kita akan melaksanakan kelas yaitu kelas platform engineering. Perkenalkan, di sini saya Robi Firmansyah. Saya seorang DevOps Engineer di Tabel Data. Di sini saya akan menyampaikan materi seputar Docker untuk pemula gitu ya. Nah, sebelumnya mungkin saya mau tanya dulu nih, teman-teman ada yang udah pernah nyoba atau tahu nggak gitu tentang Docker gitu? Soalnya mungkin Docker ini merupakan kayak basic banget kan, ini mungkin kelas untuk menjadi seorang DevOps juga gitu ya. Nah, sebagai seorang DevOps mungkin basicnya itu mungkin kita mulai dari bawahnya itu belajar tentang Docker dulu gitu ya. Nah, mungkin nanti panitia juga mau udah bikin ininya votingnya, mungkin teman-teman juga bisa diisi nih, ada votingnya. Teman-teman ada yang udah tahu gitu atau belum tahu sama sekali atau udah tahu tapi belum pernah nyoba gitu Dockernya. Mungkin aku kasih waktu berapa menit? 2 sampai 14.05 ya buat teman-teman isi gitu. Oke, mungkin eh, udah 14 lebih 5. Eh, di sini ada beberapa nih yang udah jawab nih ya. Oh, mungkin sebagian udah ada yang tahu ya, kebanyakan udah pada tahu, cuman ada yang udah pernah nyoba dan ada juga yang belum pernah nyoba gitu ya. Nah, mungkin saya pengen nanya nih, yang udah pernah nyoba ada Mas siapa ya? Bentar. Ada Mas Rizky nih. Mas Rizky boleh cerita nggak pernah pakai Docker buat apa nih? Waktu itu ada kegiatan Kampus Merdeka. Nah, Maaf Mas, suaranya kecil nih Mas. cek tes tes. Nah, Kedengaran ya? udah masuk Mas. Oke. Uh, Waktu itu ada program Kampus Merdeka namanya Bangkit. Nah, di Hmm. situ saya pakai membuat capstone project. Nah, di backend itu dibungkus pakai tools Docker. Jadi buat diupload di GCP gitu. Ya, gitu. Intinya. Oh iya ya, jadi Mas Rizky pernah nyobain Docker buat bikin project di Bangkit mungkin ya gitu Ya. ya. Oke, mantap. Kalau yang lain bentar nih, saya masih lihat pollingnya dulu. Siapa lagi yang udah pernah nyoba? Oke, mungkin di sini sebagian udah pada tahu gitu ya Docker, tapi mungkin buat nge-refresh lagi gitu ya. Mungkin di sini juga saya sama masih belajar Docker karena Docker mungkin cakupannya lumayan luas juga gitu ya dan bisa dipakai di mana-mana gitu ya. Jadi mungkin buat yang udah pernah nyoba atau udah tahu Docker mungkin kita bisa eh, refresh lagi lah gitu ya, pengetahuan kita tentang Docker, dan yang udah tahu tapi belum pernah nyoba mungkin setelah kelas ini mungkin semoga teman-teman semua juga jadi pada tahu gitu apa itu Docker gitu ya. Oke, mungkin di sini agenda kita pada hari ini kita mulai dari pengenalan Docker gitu ya. Nanti kita eh, pelajari lagi gitu apa itu Docker gitu, kenapa ada Docker gitu ya. Kemudian juga apa perbedaan gitu virtual machine sama container gitu ya. Nah, terus nanti juga di Docker ada yang namanya Docker container, terus ada juga Docker arsitektur gitu ya. Nah, ntar juga mungkin teman-teman akan nyoba hands on gitu ya, praktek langsung menggunakan Docker. Mungkin nanti teman-teman juga bisa install bareng-bareng gitu Dockernya di laptop masing-masing. Mungkin selanjutnya kita yang pertama masuk ke pengenalan Docker dulu ya. Nah,
Apa sih Docker itu? Nah, Docker itu merupakan sebuah platform yang memungkinkan kita untuk mengemas, mengirim, dan menjalankan aplikasi dengan mudah dalam kontainer gitu ya. Nah, jadi Docker itu memungkinkan kita untuk memisahkan aplikasi dari infrastruktur sehingga kita bisa mengirimkan apa ya namanya software kita gitu dan memisahkannya dari infrastrukturnya gitu sehingga kita bisa mengirimkan gitu atau apa ya namanya bisa memanfaatkan Docker gitu untuk mempercepat proses delivery project kita gitu ya. Nah, Docker juga merupakan lingkungan yang terisolasi gitu. Artinya jadi di Docker itu kita, ada yang namanya Docker container. Nah, di Docker container itu jadi nanti aplikasi yang kita buat itu akan terpisah gitu, terisolasi gitu. Jadi antara satu aplikasi ke aplikasi yang lainnya itu, tidak saling terhubung. Kemudian juga di Docker kita bisa, apa namanya, bisa menjalankan banyak aplikasi gitu tanpa takut, saling bertabrakan gitu, saling, mengganggu satu sama lain. Nah, kemudian juga, di Docker, eee, kontainernya itu, sifatnya bisa dijalankan di mana saja gitu. Jadi misalkan kita, punya laptop, Windows, nah kita nanti ketika dijalankan di Linux atau di macOS, ya proses menjalankannya ya sama aja gitu ya. Nah, di sini juga ada perbandingan nih. Jadi sebelum adanya teknologi Docker gitu atau kontainer, nah sebelumnya itu ada yang namanya virtualisasi gitu ya. Nah, virtualisasi itu, sebelumnya sempat hype banget nih gitu ya. Jadi, banyak banget lah gitu penyedia, layanan virtualisasi kayak Oracle gitu, VirtualBox, terus ada VMware, ada juga Hyper-V gitu ya. Nah, jika digambarkan itu, seperti inilah gitu arsitekturnya. Nah, di bawahnya itu ada servernya gitu ya, infrastrukturnya. Nah, kemudian di atasnya itu ada operating system-nya gitu atau hypervisor-nya. Nah, di hypervisor ini kita bisa menjalankan beberapa VM gitu nih. Contohnya misalkan kita mau buat 3 VM. Nah, di VM ini di dalamnya terdapat lagi juga operating system gitu nih. Jadi setiap VM itu, ngambil salinan operating system yang ada di hypervisor-nya gitu. Jadi setiap VM dimasukkan juga operating system-nya baru aplikasi yang ingin kita jalankan. Nah, beda lagi sama, Docker container gitu ya. Nah, kalau Docker container ini mungkin, arsitekturnya hampir mirip ya sama virtualisasi gitu ya. Nah, mungkin yang membedakan ini, sama dari bawahnya ada server atau infrastrukturnya, kemudian ada host-nya gitu atau operating system. Nah, yang membedakannya itu di Docker ada yang, di atasnya itu ada, kernel yang namanya Docker gitu ya. Nah, jadi di Docker ini kita bisa menjalankan beberapa aplikasi gitu yang kita package ke, dalam sebuah kontainer gitu. Nah, jadi kontainer ini adalah merupakan lapisan aplikasi yang mengemas package beserta, dependensinya lah secara bersamaan gitu. Jadi di dalam sebuah kontainer ini cuman ada package sama dependensinya aja gitu, nggak ada operating system-nya, karena operating system-nya itu udah ada di Docker-nya ini gitu. Beda sama VM ini setiap VM pasti ada operating system-nya gitu. Nah, kontainer juga bersifat isolated gitu ya, jadi terisolasi gitu antara aplikasi A sama aplikasi B secara default itu mereka nggak bisa saling berkomunikasi kecuali nanti mungkin, di Docker juga ada yang namanya, Docker Network gitu. Jadi kalau kita atur network-nya mungkin nanti aplikasi A sama aplikasi B ops, aplikasi A sama aplikasi B itu bisa saling berkomunikasi gitu. Nah, kemudian yang membedakan juga kontainer itu menjalankan, sedikit maksudnya memerlukan sedikit penyimpanan gitu. Jadi bedalah seperti VM, kalau VM itu kan, kita di dalamnya ada operating system lah gitu, dan rata-rata ukuran operating system mungkin kalau Linux misalkan Ubuntu misalkan bisa bergiga-giga gitu.
Nah, kalau di kontainer sendiri, nah di sini tuh ukurannya kecil-kecil gitu, mungkin ya sesuai dengan, image yang kita butuhkan juga gitu. Misalkan, kita pengen pakai Alpine mungkin ukurannya kayak, 100 MB-an lah gitu, nggak nyampe 1 GB gitu. Nah, oke next. Nah, kemudian ini adalah cara Docker untuk mem-package atau Oh iya, sorry membungkus. Kang. Sorry. Sebelumnya ada yang ditanyakan dulu nggak Oh dari iya, teman-teman? teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak nih mengenai perbedaan virtualisasi sama Docker container gitu? Gimana Mas? Aman. Aman. Oh, oke. Berarti lanjut Kang. Oke ya, mungkin sejauh ini masih bisa dipahami ya perbedaan, VM sama container gitu ya. Oke next, mungkin, di sini aku juga mau jelasin gitu gimana cara Docker mem-package sebuah aplikasi gitu ya. Nah, di dalam sebuah kontainer itu menjalankan sebuah image. Nah, image itu, jadi kita membungkus semua package atau semua kebutuhan yang digunakan untuk menjalankan aplikasi kita. Misalkan di sini ada runtime-nya, terus ada source code gitu yang udah kita buat, kemudian juga ada konfigurasinya, kemudian ada juga datanya gitu. Nah, jadi nanti semua aplikasi ini yang udah kita buat gitu nanti akan di-package dalam sebuah Docker image gitu. Nah, Docker image ini yang nantinya akan dieksekusi oleh Docker untuk dijalankan sebagai sebuah kontainer gitu. Nah, contohnya misalkan nih, kita, mau bikin sebuah aplikasi, kita pengen pakai OS-nya itu Debian misalkan. Yang di atasnya itu kita pakai Java gitu ya, yang membutuhkan Tomcat gitu. Nah, nanti itu semua, aplikasinya semua kebutuhannya itu akan di-package di dalam sebuah image gitu. Jadi, ini aplikasi aplikasi satu dan aplikasi yang satunya misalkan yang ini, MySQL sama PHP, ini tuh berbeda gitu ya, 2 aplikasi yang berbeda dan tidak saling berhubungan gitu. Jadi, ini aplikasi sendiri gitu. Jadi, berbeda gitu. Nah, sejauh ini paham kan gitu maksudnya bedanya, kita cara mem-package atau cara menjalankan aplikasi secara manual gitu ya di laptop kita, sama, cara kita ngejalaninnya di kontainer gitu. Jadi, mungkin permasalahan developer, pada umumnya sama tim infra gitu ya, mungkin developer itu udah bikin, coding-annya di lokal komputer mereka gitu. Nah, terus nanti mungkin di lokal mereka itu sebenarnya aplikasinya udah jalan gitu, udah bisa dijalanin. Nah, pas dikasihin ke tim infra gitu, nah pas mau di-deploy ke servernya, nah tiba-tiba kayak, kok nggak bisa gitu, nggak bisa dijalanin gitu. Nah, itu mungkin salah satunya karena ada konfigurasi atau, data yang belum dimasukin gitu atau belum kepanggil lah gitu. Terus bisa jadi juga, versinya berbeda gitu. Nah, dengan adanya Docker ini, jadi si Docker itu mengatasi permasalahan itu, jadi semuanya di-package dalam sebuah kontainer, jadi kita bisa menjalankan di mana aja gitu. Jadi kayak nggak ada permasalahan lagi gitu antara di developer jalan, di infra juga udah jalan karena nggak ada perubahan gitu, udah di-package. Oke. Nah, di sini juga ada yang namanya Docker interface gitu ya. Nah, apa sih Docker interface itu? Docker interface itu kayak layanan yang maksudnya kayak, sistem yang ada di dalam Docker gitu ya. Ada 3, ada yang namanya Docker Daemon, ada juga Docker Client, ada Docker Registry nih. Docker Daemon itu yaitu sebuah API ya, jadi sebagai perantaranya lah untuk, me-manage gitu ya, untuk me-manage image kita, untuk menjalankan sebuah kontainer, untuk misalkan membuat sebuah network atau volume gitu ya. Nah, kemudian ada juga Docker Client. Nah, Docker Client itu ada Docker, ada juga Docker Compose. Mungkin, next kita bakal pelajari gitu, ada yang namanya Docker Compose gitu. Yaitu program gitu ya, sebuah program yang nantinya bakal berkomunikasi sama
Docker Daemon gitu. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya Docker Registry. Nah, Docker Registry itu ibaratkan kalau kita itu kayak GitHub lah. Kalau GitHub itu kan biasanya kita pakai buat nyimpen source code gitu ya. Nah, kalau Docker Registry itu kita pakai buat nyimpen Docker image gitu ya. Jadi nanti kita bisa nge-push gitu image yang udah kita buat ke registry. Bisa juga orang-orang nge-pull gitu. Bisa orang-orang bisa pakai image yang udah kita buat. Nah, registry juga ada yang private, ada juga yang public gitu. Nah, yang public itu contohnya misalkan ada Docker Hub gitu ya. Terus kalau yang private ada yang namanya Nexus gitu. Terus kalau misalkan kita pakai cloud provider, misalkan ada yang namanya di GCP mungkin ada container registry, terus kayak di AWS juga ada lagi gitu registrinya gitu. Jadi beda-beda gitu ya. Nah, oke, selanjutnya mungkin aku bakalan jelasin tentang Docker arsitekturnya nih. Kan tadi udah dijelasin ada klien, terus juga ada Docker Daemon yaitu sebagai hostnya gitu ya. Kemudian juga ada registry nih. Misalkan dalam kasus sehari-hari, misalkan kita mau buat sebuah aplikasi yang menggunakan Redis misalkan. Nah, dengan Docker kita bisa nyuruh si kliennya untuk ngirim request ke Docker Daemon buat nyariin image yang namanya Redis gitu. Nah, nanti si Docker itu bakalan nyari nih di host kita atau di lokal kita, ada nggak sih image Redis. Nah, kalau ada image Redis, nanti bakalan dijalanin di sebuah kontainer. Nah, kita juga selain itu bisa bikin gitu ya image kita sendiri gitu dengan Docker build gitu. Nah, Docker build itu kayak kita udah bikin aplikasi yang memerlukan beberapa udah kita buat di lokal. Nah, cara kita buat misalkan kita buat aplikasi Node.js. Nah, misalkan aplikasinya itu pengen kita bikin Docker image gitu. Nah, nanti kita bisa menggunakan Docker build yang menggunakan Node.js, misalkan Node. Nah, nanti kita bakal eksekusi, maksudnya bakalan kita build dulu jadi Docker image. Nah, nanti bakalan di-push istilahnya dikirim ke Docker Daemon, kemudian akan masuk ke Docker image-nya gitu buat dijalanin di kontainer. Nah, beda lagi kalau misalkan kita pengen kita juga butuh misalkan Nginx buat web servernya gitu ya. Nah, misalkan kita udah ngirim request nih ke hostnya gitu, ternyata image Nginx itu nggak ada gitu di host kita gitu, di lokal kita. Nah, kita bisa gunakan Docker Pool gitu, nanti Docker Pool itu bakalan nyuruh Docker Daemon buat nyari image yang di luar host kita gitu, yaitu yang ada di registry gitu. Misalkan nanti si Docker Pool itu bakal nyari ke registry, misalkan di Docker Hub-nya itu ada misalkan nih Nginx. Nah, nanti Nginx itu bakalan di-pull, ditarik ke host kita, nah baru nanti bakalan dijalanin di sebuah kontainer gitu. Sejauh ini gimana nih? Ada pertanyaan nggak seputar Docker arsitektur gitu, cara kerja Dockernya gitu? Aman. Masih aman ya? Mungkin nanti mulai pada bingungnya pas bagian prakteknya mungkin ya. Mungkin sejauh ini kayak ini masih permulaan dulu lah gitu gimana cara kerja si Dockernya. Nanti kita bakalan praktek langsung gitu ya di di Dockernya. Nah, selanjutnya ada juga Docker Engine. Nah, Docker Engine itu merupakan sebuah kontainer gitu ya, yang bisa berjalan di berbagai macam OS gitu ya, bisa di Windows, Linux, atau Mac juga gitu. Nah, di sini di dalam Docker Engine itu ada yang namanya distribution. Nah, distribution itu berarti image yang ada di Docker itu nanti bisa didistribusikan atau di-share lah gitu ke semua orang.
Nah, kemudian juga ada yang namanya orchestration yang nantinya bisa menjalankan banyak kontainer gitu dan bisa nge-scale lah istilahnya bisa menyesuaikan kebutuhan kita gitu. Ntar kalau kita butuh kontainer berapa, 5 misalkan kita bisa nyuruh si Docker buat bikin kontainer 5 gitu ya, di duplicate gitu. Kemudian juga ada volume. Nah, volume itu untuk menyimpan data gitu ya. Kemudian juga ada container D yang itu misalkan yang artinya terisolat gitu atau terpisah. Kemudian ada juga build kit, yaitu nanti yang aku tadi udah sebutin, nanti dia bisa nge-build image kita sendiri. Kemudian ada networking, yaitu nantinya kontainer bisa saling terhubung gitu. Oke, nah sejauh ini gimana nih? Ada pertanyaan dulu atau enggak sebelum kita mungkin nanti sama-sama install Dockernya di laptop masing-masing gitu? Belum sih, masih aman. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang udah install Docker atau belum? Yang Docker desktopnya kayak gini. Udah. Sudah. Udah ada yang download. Yang belum bisa raise hand atau biar nanti kita bisa praktek bareng-bareng gitu. Oh, ada yang belum ya? Mungkin buat yang belum bisa kunjungi ini https://docker.com/engine install. Nah, di Docker juga ada minimum spesifikasinya gitu ya. Kalau untuk OS-nya mereka bisa berjalan di Linux, Windows atau Mac juga. Nah, untuk CPU-nya itu minimal 2 core, untuk RAM-nya itu minimal 4 GB. Kemudian untuk penyimpanannya 20 GB gitu. Oke, mungkin sambil nunggu ada yang mau ditanyain atau didiskusiin ya, mungkin kita bisa saling sharing lah gitu pengalaman saat menggunakan Docker gitu ya. Boleh lihat ke halaman yang sebelumnya. Oh, boleh. Bentar. Yang ini? Nah, itu yang Ya. build kit itu gimana tuh? Soalnya belum pernah dengar itu kayak gimana. Docker build itu Yang build. istilahnya jadi kita bisa bikin image gitu ya. Kan mungkin Mas Rizky waktu capstone misalkan ada aplikasinya nih backend, misalkan backendnya itu pengen dibuat jadi image. Nah, nanti itu biasanya kalau pengen buat image gitu kita bisa bikin yang namanya Docker file gitu. Nah, Docker filenya itu nanti berisinya kayak blueprintnya lah gitu, kayak gimana cara kita buat ngejalanin si ngejalanin si aplikasi itu gitu, mulai dari frameworknya kita pakai framework apa gitu, terus kayak perintah-perintah yang dijalankan apa aja gitu. Nah, nanti si Docker build kit itu kayak yang eksekusinya lah buat bikin si Docker image-nya gitu, yang ngambil dari Docker filenya gitu. Kurang lebih sih kayak gitu. Oh, oke, siap. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum dimengerti nih? Izin bertanya, Kak. Iya, boleh Kak. Maaf, tadi yang digunakan itu untuk CentOS ya, yang di-downloadnya? Yang mana? Yang untuk di-downloadnya itu yang di CentOS ya?
Di-download di mana, Kak? Yang Docker yang di-downloadnya. Oh, nanti kayak gini nih, bentar. Share ini. Buat Windows. Nanti ada pilihannya sih, Kak. Dockernya ada yang buat Windows, ada Linux sama Mac OS gitu. Oh, dikira download di dalam virtual machine ya. Oke, Sir. Oh, Thank you, Pak. enggak sih. Ini langsung di-download di lokal laptop aja sih. Oh, oke, siap. Makasih, Kak. Oke, siap. Mau nanya Kak, Ya, boleh, Kak. Docker desktop saya ini udah nggak jadi Kak. Oke. Malah Mungkin kalau yang baru pertama kali download, prosesnya agak lumayan lama sih gitu ya. Soalnya nanti banyak package yang harus di-download, disiapkan gitu. Nah, mungkin nanti kalau udah bisa, nanti tampilannya kayak gini nih. Ada tulisan engine running. Berarti kita udah bisa mulai pakai Dockernya sendiri gitu. Udah jalan lah si mesinnya. Oke, ini di kolom chat ada pertanyaan dari Mas Naufal. Dengan komparasi VM dan Docker sebelumnya, apakah berarti Docker dapat menggantikan VM secara keseluruhan? Mungkin kalau itu bisa balik lagi sih ke sesuai kebutuhan kita gitu. Kalau kita emang butuhnya yang cepat gitu ya, mungkin eh, Docker salah satu solusinya gitu. Jadi soalnya kalau misalkan kita nanti misalkan butuh OS Ubuntu gitu ya, nanti kita bisa tinggal jalanin Docker run Ubuntu gitu. Nanti otomatis kita udah punya Ubuntu. Nah, tapi mungkin kelebihan dari CVM itu mungkin kalau misalkan nanti aplikasi kita udah makin kompleks itu udah makin gede. Nah, kayak VM sih lebih cocok gitu. Terus dari segi keamanannya juga kayak VM udah teruji lah gitu keamanannya. Kalau Docker ya mungkin masih gimana kebutuhan juga sih, masih lumayan rentan juga sih gitu. Ini kayak kalau aplikasi kita udah makin kompleks atau makin berat, mungkin solusinya bisa dijalanin di VM. Kemudian juga sebenarnya sih di VM juga nanti kita bisa jalanin Docker gitu. Nanti kita bisa install Docker di dalam VM juga gitu. Jadi balik lagi sih gimana kebutuhan kita gitu. Oh ya, sorry aku nambahin ya sedikit. Ya gimana Mas Dim? Jadi ini beberapa aplikasi gitu ya, itu ada yang cuman bisa running di VM. Ada juga kalau aplikasinya modern gitu ya, itu dia lebih cocok di kontainer. Nah, kenapa gitu? Contoh kasusnya adalah di kayak Tokopedia gitu ya, atau Shopee lah misalnya gitu. Nah, kalau aplikasi yang
apa kayak Tokopedia atau Shopee gitu ya, itu nggak akan cocok tuh di VM. Kenapa? Satu, yang dilihat dari scalability-nya. Nah, scalability-nya itu kalau di VM gitu ya, nah berapa banyak VM yang harus dibuat untuk menghandle semua transaksi yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, katakanlah hampir seluruh apa kan jutaan tuh ya warga Indonesia kalau belanja kan biasa lewat Shopee atau Tokopedia gitu ya atau platform lainnya lah gitu. Atau bahkan yang lagi rame sekarang TikTok Shop kan ya, Iya. meskipun yang apa udah di stop gitu ya sama pemerintah. Nah, itu kalau di VM gitu ya, si operationnya itu, tim operation gitu ya, itu pasti kerepotan tuh karena VM itu dia terbatas gitu ya, terbatas dari resource, terus juga kalau di scale up itu harus apa? Scale up-nya juga scale up ke atas, bukan ke samping ya. Nah, kalau scale up ke atas itu artinya kan memori, CPU-nya, storage-nya dinaikin ya. Nah, tapi kalau scale up-nya ke samping gitu ya, VM-nya itu ada banyak gitu. Nah, dengan ada banyak itu bisa menghandle transaksi yang bisa jadi sampai jutaan. Nah, contohnya gini, kayak counter apa HP gitu ya, atau misalnya counter pelayanan masyarakat gitu. Kalau kita bikin SIM gitu ya, misalnya counternya cuma 5 atau yang ngelayanin cuma 5 gitu ya. Nah, sedangkan yang daftar itu ada ratusan. Nah, kira-kira apa yang terjadi itu? Pasti ngantri kan ya? Iya. Nah, dari situ kalau misalnya konternya semakin banyak, berarti kan mengurangi jumlah antrian dari si eh, pendaftaran tadi gitu. Nah, serupa dengan itu gitu ya. Nah, jadi sama konsepnya. Kalau misalnya kita apa namanya punya sistem gitu ya, sistem aplikasi, ketika kita cuman terbatas dengan misalnya 5 VM gitu, ya udah siap-siap aja kena komplain karena aplikasinya pasti down gitu ya. Terus dari segi tim yang handle VM itu seberapa cepat nih dia bisa scalable-nya gitu ya. Kan VM juga kita bisa bikin, install gitu ya. Nah, tapi kan nggak semudah apa membalikan tangan gitu ya. Oh, saya bikin VM udah jadi kelar gitu. Enggak kan? Tapi ada OS yang harus diinstal, aplikasi yang dipasang, dikonfigurasi, segala macam gitu. Nah, berbeda dengan kontainer. Nah, kalau kontainer itu kita sudah punya template-nya nih, udah punya template-nya. Begitu kita mau scale, itu kita tinggal simply by running command gitu ya. Entah di Docker atau di Kubernetes gitu. Jadi Docker run, nanti jalanin, Docker run lagi, jalanin lagi gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sampai sini kebayang nggak? Kebayang ya? Nice. Nah, mungkin boleh dilanjutkan, Kang Robi. Oke, makasih Mas Dimas tambahannya gitu ya. Oke, mungkin di sini sambil nunggu teman-teman install Dockernya gitu di laptopnya. Di sini aku bakalan nunjukin juga Docker registry gitu ya, yang nanti kita bisa gunakan gitu ya. Nah, Docker registry itu ya sama kayak GitHub lagi gitu ya, buat nyimpan sesuatu lah gitu ya. Kalau GitHub itu kan untuk nyimpan source code. Nah, kalau Docker registry itu untuk nyimpan image gitu. Di sini ada banyak sih gitu ya image-nya. Misalkan kita mau pakai Postgres gitu ya. Nah, nanti di sini ada langkah-langkahnya nih yang bisa kita lakukan gitu ya. Kita cukup jalanin Docker full Postgres gitu ya. Nah, di sini juga ada ininya apa? Versinya gitu, ada versi berapa aja gitu. Nah, kalau kita kayak gini aja, misalnya Docker full Postgres, nah nanti mungkin yang diambil itu yang versi paling terakhir. Tapi kalau misalkan kita pengen spesifikasi gitu ya, pengen versi berapa, nah nanti kita bisa juga nih di sini, misalkan mau pakai versi berapa gitu. Oke. Nah di sini juga ada beberapa ininya apa konfigurasinya mungkin yang bisa kita tambahin gitu ya pas mau jalanin Postgres.
Nah, di sini misalkan Dockeran, name-nya apa gitu, environment-nya, kita bikin Postgres password gitu ya, password-nya apa, nah, nanti image-nya apa gitu ya. Mungkin, langsung aja nih, kita cobain aja nih yang ini. Oh, tapi sebelumnya mungkin kalau buat teman-teman yang udah install, nanti kalau misalkan udah sukses install-nya itu nanti kita bisa cek di Docker ini apa, Docker version-nya. Nah, nanti, kita akan muncul gitu kayak informasinya kita pakai, versi berapa gitu ya, kemudian informasi lainnya gitu. Nah, misalkan kita tadi mau jalanin, eee, yang Postgres ya, Docker run. Misalkan kita, bisa langsung gini kayak tadi, Postgres. Nah, ini kayak, ada, eee, pemberitahuan, enable to find image Postgres latest ya. Jadi kayak secara default kalau kita nggak spesifikasiin versinya, mungkin yang diambil itu yang versi latest gitu. Tapi beda lagi kalau kita, definisiin juga gitu, versinya juga. Mungkin nanti kita bakal download versi yang berbeda gitu. Nah, kalau misalkan nggak ada di lokal kita, nah nanti kayak, Docker-nya itu bakalan download gitu, jadi nge-pull, image yang ada di registry gitu. Nah, ini proses download-nya dibagi jadi beberapa layer gitu. Jadi kalau kita emang baru pertama kali download gitu, baru pertama kali nge-pull, mungkin prosesnya agak lumayan lama gitu. Tapi, beda lagi kalau misalkan, kita udah pernah nge-pull sebelumnya, nah biasanya prosesnya bakalan lebih cepat gitu. Karena jadi Docker itu, by layer gitu, jadi dibangun dari beberapa layer gitu. Jadi Docker bakalan nambahin layer yang udah kita ubah aja gitu, misalnya kita nambahin fitur apa atau edit apa gitu, nah nanti yang ditambahin ya layer yang kita ubah gitu, kalau yang layer yang lain ya nggak bakalan diubah gitu, bakal gunain, layer yang sebelumnya. Oke, sambil nunggu. Mungkin teman-teman juga bisa sambil nyoba ya gitu, eee, cara ngejalanin kontainer Postgres gitu ya nanti. Kalaupun nanti ada error gitu atau ada sesuatu mungkin bisa di-up di sini ya, bisa ditanyain. Gue mau nanya, Ya boleh Kang. ah, ini kan pas saya udah dockeran Postgres, udah Ya, komplit, cuman di akhirnya tuh kayak error super user. Jadi apakah harus pakai terminal yang administrator apa gimana? eee, Kang Command Hibzi, prompt ngejalaninnya di mana? Di di PowerShell command atau prompt. oh coba di PowerShell. Biasanya ada tanda plus di sebelah, biasanya ntar bisa kita atur pakai PowerShell atau apa gitu nih. Ini. Oh iya, bentar. Oh, bukan. Kalau Docker itu running biasa aja, Kang Hipsi. Itu di Postgre. Itu image Postgre itu ada environment variable, Kang. Oh iya ya. Nah, itu environment variable-nya masih belum dipasang kayaknya. Oh iya ya. Nanti oh iya kayak di contoh ini mungkin ya. Bentar. Nah, berarti kalau di Postgre itu kalau image yang lain misalkan kayak Ubuntu kita bisa langsung nge-run, tapi misalkan kalau Postgres mungkin butuh environment-nya gitu nih kayak ini, eee, di tanda E gitu, E itu artinya environment gitu. Nah, kita bisa definisikan, password-nya apa gitu ya,
kemudian username-nya apa gitu ya, nanti bisa ditambahin gitu. Bisa minta linknya Kak buat ini Oh komen lain yang yang ininya. iya. Ya, makasih Kak. Oke, siap. Kang mau nanya, Iya, boleh Kang. ini kan yang ngikutin yang web Kang kirim, Ya. itu kan Docker kan dash dash name. Nah, name-nya itu bebas gimana saya atau tetap name aja? Oh, kalau name-nya itu bebas sih. Jadi nanti kita tentuin nama kontainernya gitu boleh apa. Jadi kan kalau sebenarnya sih kalaupun kita nggak kasih nama nanti itu si Docker bakalan nge-generate gitu ya nama random gitu ya. Nanti misalkan apa gitu ya. Nah, kalau misalkan Akang pengen namanya disesuaikan gitu ya nanti bisa pakai slash name gitu. Nah, nanti kayak sama aja sih mungkin kayak namanya bakalan ubah gitu sesuai yang dimasukin tadi. Oh, berarti yang dash dash name ini nggak perlu diganti juga nggak apa-apa ya? Ya, nggak perlu sih, aman. Tapi kalau yang Postgres password itu bisa diganti ya? Postgres password juga sama gitu, itu bebas sih, mau diganti ataupun enggak bebas. Gitu. Oke, masih Kak. Oke, siap. Oke, mungkin sambil nunggu, aku juga bakal nunjukin ada beberapa eh, ini yang tadi ya ada Docker Registry gitu ya. Nanti eh, merupakan software gitu yang digunakan untuk menyimpan, mengelola atau mendistribusikan gitu Docker image gitu ya. Nah, nanti di sini kayak tadi kita mau nyari image apapun kalau ada di registry nanti kita bisa gunain gitu ya. Karena ini projectnya open source gitu. Jadi siapa aja bisa bisa make gitu. Beda lagi kalau misalkan private gitu. Kalau private nanti kita pasti butuh permissionnya dulu gitulah, perlu perizinannya dulu gitu buat ngambil image dari registrinya gitu. Nah, mungkin next aku bakalan nunjukin ini apa eh Docker Container CLI gitu. Jadi perintah-perintah apa aja yang mungkin nanti bisa kita pakai gitu ya di Docker gitu. Nah, ini ada Dockeran yang tadi kita udah coba jalanin gitu ya. Nah, itu fungsinya kan untuk menjalankan kontainer berdasarkan image gitu. Jadi Dockeran misalkan kita Dockeran Postgre gitu. Nanti berarti kita akan menjalankan kontainer dengan image-nya Postgre gitu ya. Nah, kalau Docker PS ini bisa kita pakai buat ngelihat daftar ini apa kontainer yang udah kita buat gitu, kontainer yang lagi running. Nah, kemudian juga nanti kita bisa juga stop atau start gitu ya. Nanti misalkan kita pengen nge-stop dulu nih si kontainernya gitu, bisa kita pakai perintah docker stop gitu. Ntar kalau pengen dijalanin lagi bisa pakai docker start gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita pengen ngehapus gitu ya, misalkan kalau udah nggak dipakai lagi image-nya, kita bisa pakai docker remove gitu ya. Nah,
Kemudian juga masih banyak sih, ada Docker log gitu, nanti bisa dipakai untuk melihat lognya gitu ya. Ada Docker exec. Nah, ini nanti bisa kita masukkan perintah gitu ya di dalam kontainernya gitu. Misalkan kalau kita pakai image-nya Ubuntu, nanti bisa kita Docker exec Ubuntu, nanti kita bisa masukin perintah apa gitu buat ngejalanin di Ubuntu gitu. Nah, ini masih banyak lagi, bisa dibaca aja mungkin. Nanti kita bakalan coba juga beberapa gitu. Sebenarnya masih banyak lagi sih komen-komen yang lain mungkin, tapi ini secara keseluruhan ini yang mungkin sering dipakai gitu ya, sering digunain. Oke, Kang Robi, karena azan, kita istirahat Ya, dulu semua ya. oke, siap. Mungkin nanti sampai jam berapa nih, Kang? Biasanya 5.15, Kang. 15 menit. Oke, mungkin nanti 5.15 ya. ya. Oh, 5.15. 3.15 salah. Oh iya, nanti kita berarti balik lagi di jam 15.15 berarti ya. Iya, Jam 3.15. Oke. Oke, makasih semuanya yang udah ini. Mungkin dipersilahkan yang mau istirahat dulu gitu, minum atau mau ke toilet, bisa istirahat. Nanti kita bakal lanjut lagi di jam 3.15.